Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis. Ada seorang laki-laki yang bersumpah, la atasaddaqanna lailah. Malam ini aku akan bersedekah kepada siapa saja yang ditemui. Keluar ia membawa sejumlah uang untuk disedekahkan pada malam hari itu. Ketemu dengan seseorang laki-laki. Lalu diberikan sedekah itu kepada si laki-laki. Dan ternyata laki-laki yang ia beri sedekah adalah seorang pencuri. Masyarakat yang menyaksikan bahwa yang diberi ini adalah pencuri, esok mereka menjadikan ini sebagai bahan gosip. Percuma sedekahnya. Karena diberikan kepada pencuri. Orang jahat. Tapi dia tidak putus asa. Dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimulah pujian. Hanya untukmulah pujian, ya Allah. Dan aku tidak mengharap pujian dari apa yang aku beri. Kalau kita berharap pujian dari apa yang kita beri, besok tidak sedekah lagi. Karena ada cemoohan dari masyarakat. Sedekah yang tidak tepat sasaran. Masa sedekah diberikan kepada pencuri? Dapat cemoohan dari masyarakat. Tapi dia malah memuji Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya untukmu. Kami tidak layak mendapat pujian. Dan kami tidak mengharap pujian. Aku akan bersedekah lagi malam ini. Tidak putus asa. Keluar dia malam hari. Diberikan sedekah kepada perempuan. Yang ternyata seorang penzina. Mohon maaf. Wanita tunasusila. Kalau mau dihaluskan bahasanya. Masyarakat tahu. Besok bicara lagi. Sedekah yang tidak tepat sasaran lagi. Masa sedekah diberikan kepada seorang penzina. Dia pun tetap memuji Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya bagimulah segala pujian. Malam nanti saya akan sedekah lagi. Tak putus asa. Di malam ketiga ternyata sedekah itu dia berikan kepada orang kaya. Orang kaya itu tidak butuh sedekah. Orang kaya itu memberi sedekah sebenarnya. Besok orang bicara lagi. Salah sasaran lagi. Masa sedekah diberi orang kaya. Padahal orang kaya tidak butuh diberi sedekah. Ini Nabi yang bersabda. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Pada hari kiamat. Hamba ini akan ditanya. Dan Allah SWT akan menyingkap hikmah di balik semua itu. Adapun sedekahnya yang ia berikan kepada seorang pencuri. Itu bisa membuat si pencuri tidak mencuri pada malam itu karena dia sudah mendapatkan uang. Karena sudah dapat uang. Malam ini libur, cuti. Dan ketahuilah, bisa mencegah orang untuk maksiat walaupun sesaat itu ada nilai pahala. Kita tahu orang ini suka mabuk. Atau orang ini suka mencuri. Kita panggil. Untuk memperbaiki kebiasaannya mencuri agak sulit. Tapi kita panggil sini. Ini ada uang. 20.000. Tapi janji, jangan mencuri. Jangan nyolong di warung sebelah. Biasa nyolong rokok nih. Nah, beli rokok hari ini. Jangan nyolong. Itu ada pahala. Jangan kita kata, enggak ada pahala. Besok nyolong lagi. Ya besok nyolong urusan dia. Hari ini dia tidak nyolong, kosong catatannya. Dari dosa nyolong. Ada pahala. Adapun sedekah yang kau berikan kepada si wanita penzina. Itu membuat ia cuti pada malam itu. Tutup, tidak praktek. Dan itu menghindarkan dia dari dosa. Karena yang dia harapkan dari perbuatan tersebut adalah upah. Sementara dia sudah mendapatkannya dari sedekah. Akhirnya dia tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Pada malam itu. Besok, ya mungkin dia melakukan lagi. Oleh sebab itu alangkah besar pahala orang-orang yang merangkul wanita-wanita yang melakukan pekerjaan tersebut. Karena desakan ekonomi, kemudian mau menanggung biaya hidup mereka. Sehingga mereka tidak lagi melakukan pekerjaan yang terhina itu. Luar biasa. Adapun sedekah yang ia berikan kepada orang kaya, itu bisa menjadi pukulan buat si kaya. Bahwa seperti inilah sehendaknya orang kaya itu berbuat. Mau bersedekah. Jadi demikian. Sedekah itu akan membuat kita ternaungi pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau kita tidak tahan dengan teriknya matahari di siang hari, entah kota Bandung ini siangnya panas enggak? Katanya akhir-akhir ini hujan. Saya baru kemarin sampai, sudah disambut dengan hujan.
Nggak tahu kalau panasnya itu berapa suhunya. Kalau di Palembang itu 33 derajat. Cukup panas. Cukup untuk menggoreng telur di aspal itu. Panas. Nggak tahan kita. 1 jam di luar itu nggak tahan. Panas luar biasa. Ini baru panas dunia. Bagaimana panas di mahsyar. Ketika matahari itu didekatkan 1 jengkal. Panas luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mendapat naungan. Sehingga mereka tidak merasakan panasnya suasana di mahsyar. Kalau dalam hadis Nabi menyebut 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah. Yang sudah hafal mungkin hadisnya. Kemudian ada hadis lain dari Nabi SAW. Seorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak bersedekah, semakin besar tenda yang akan menaungi kita. Kalau sedekah orang kaya 2.000, itu naungannya sedikit itu. 2 juta besar itu. Kalau lebih dari itu, dia bisa pasang tenda 10 unit itu buat menaunginya. Dan bisa ngajak orang lain mungkin untuk menaungi diri mereka dari panasnya pada mahsyar. Luar biasa itu pahala sedekah.